Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Herniati dengan NIM 1830105010 akan mempresentasikan tentang metode transportasi dengan metode Vogel. Kasus permintaan berbeda dengan penawaran. Apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah perluasan dari persoalan program linear di mana membahas tentang penentuan rencana biaya minimum untuk transportasi dari sejumlah lokasi sumber ke lokasi tujuan. Terdapat ciri khusus persoalan transportasi. Pertama yaitu terdapat sejumlah tujuan tertentu. Kedua yaitu kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Dan terakhir yaitu ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Langkah pemecahan masalah transportasi. Pertama yaitu penyelesaian visible awal. Bisa menggunakan metode surut barat laut, metode biaya terendah ataupun dengan metode pendekatan Vogel. Di sini saya akan khusus menjelaskan tentang metode pendekatan Vogel. Langkahnya yaitu yang pertama, pada tiap baris dan kolom hitunglah selisih dua sel dengan biaya yang terkecil. Kedua, tentukan baris atau kolom hasil rangka 1 yang selisihnya terbesar. Jika terdapat lebih dari satu, pilih sembarang. Ketiga, pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang masing-masing mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Hapuskan baris atau kolom yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris atau kolom terhapus bersamaan, tambahkan sebuah variabel dummy. Dan terakhir yaitu ulangi langkah 1-3 hingga permintaan persediaan habis. Pada langkah selanjutnya yaitu proses menuju solusi optimal. Ada dua cara, yang pertama itu metode stepping stone dan kedua modified distribution method atau MODI. Untuk metode stepping stone, langkahnya yaitu pilih salah satu sel kosong. Kedua, mulai dari sel ini kita buat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup bergerak secara horizontal dan vertikal saja. Ketiga, mulai dengan tanda positif pada sel kosong terpilih. Kita tempatkan tanda negatif dan positif secara bergantian pada sudut jalur tertutup. Keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda positif dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda negatif. Terakhir, ulangi langkah 1-4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong terhitung. Jika indeks perbaikan dari sel-sel kosong lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal telah tercapai. Sedangkan untuk solusi optimal melalui metode MODI, langkahnya pertama yaitu hitung nilai setiap baris dan kolom dengan menetapkan RI tambah KJ sama dengan CIJ. Formula tersebut berlaku untuk sel yang mendapatkan alokasi saja. Kedua, setelah semua persamaan telah tertulis, tetapkan RI sama dengan 0. Ketiga, mencari solusi untuk semua R dan K. Keempat, hitung indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ kurang RI kurang KJ. Dan terakhir, aplikasikan kriteria optimalitas sebagaimana pada metode Stone. Pokok bahasan selanjutnya adalah masalah transportasi tidak seimbang. Pada kasus ini, sebelum membuat penyelesaian visible awal, tabel transportasi terlebih dahulu diseimbangkan dengan menambah sebuah sumber atau tujuan semu, tergantung mana jumlah barangnya yang lebih sedikit. Besarnya persediaan atau permintaan sumber atau tujuan semu merupakan selisih antara jumlah persediaan dan jumlah permintaan awal. Langkah selanjutnya, selesaikan masalah transportasi dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk contoh soal bisa dilihat di dalam slide. Yang ditanyakan adalah buat alokasi pengiriman mobil yang akan meminimumkan total biaya pengiriman. Gunakan metode pendekatan Vogel sebagai penyelesaian awal. Penyelesaiannya yaitu dari soal kita ketahui bahwa total mobil 15 tambah 13 berarti ada 28 buah. Sedangkan total permintaan mobil adalah 31. Nah, dari sana terlihat bahwa jumlah permintaan lebih besar dari persediaan. Maka untuk menyeimbangkan tabel akan ditambahkan sebuah persediaan semu gerasi C, yaitu 3 mobil. Nah, selanjutnya akan terlihat pada tabel transportasi awal di bawah ini. Dari tabel transportasi awal kita akan mencari visible awal dengan pendekatan Vogel, di mana pada baris satunya kan dua sel yang terkecilnya adalah 7 dan 21. Selisihnya berarti 4. Sedangkan untuk biaya terkecilnya adalah 14 dan 18. Selisihnya adalah 4. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam tabel atau kolom yang terlihat pada di bawah ini.
Selisih terbesar pada tabel sebelum terlihat 30, terjadi pada kolom 4, sedangkan biaya terkecilnya adalah pada kolom keempat sama dengan 0. Nah, pada sel ini dimasukkan barang sebanyak-banyaknya, yaitu 3 unit, jadi X14-nya itu sama dengan 3. Dengan pengisian garis C sudah terpenuhi permintaan, maka pada baris ketiga tidak diikutkan lagi iterasinya, sehingga tabel iterasinya terlihat seperti di dalam slide. Langkah selanjutnya kita terus melakukan iterasi, di mana selisih terbesar kolom sebelumnya adalah 31 pada kolom 1. Biaya terkecilnya adalah pada kolom 1 itu 14. Jadi pada sel ini dimasukkan barang sebanyak-banyaknya itu 9 unit. Jadi X21 nya itu sama dengan 9. Dengan pengisian tersebut tujuan satunya terpenuhi, sehingga pada kolom 1 tidak diikut lagi pada iterasi berikutnya. Ini adalah hasil dari iterasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses iterasi berikutnya yaitu dengan cara melihat selisih dua sel yang biaya terkecilnya dilanjutkan pada kolom 1 dengan perhitungan, sehingga didapatlah tabel berikut ini. Untuk iterasi selanjutnya, seperti kolom sebelumnya kan terdapat selisih terbesar 4 pada baris 1, sedangkan adalah 17. Sel ini dimasukkan barang sebanyak-banyaknya, yaitu 6 unit. Maka X12-nya adalah 6. Jadi tujuan 2 sudah terpenuhi, maka kolom 2 tidak diikutkan lagi pada iterasi berikutnya, sehingga didapatkanlah tabel iterasi seperti di dalam slide. Gambar ini adalah untuk proses iterasi berikutnya. Terlihat bahwa selisih terbesar sebelumnya 12 pada baris kedua, sedangkan biaya terkecilnya 19. Nah, pada saat ini dimasukkan sebanyak-banyaknya itu 4 unit. Karena pada kolom 3 hanya kurang di pengisian X13, dan maka di X13 itu 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, dengan tujuan 3 sudah terpenuhi, maka di kolom 3 tidak diikut lagi iterasi berikutnya. Terlihatlah hasil iterasi pada gambar di bawah dalam slide. Karena visible awal telah didapatkan, maka langkah mengecek optimalitasnya yaitu dengan metode stepping stone. Perhatikan arah negatif dan positifnya. Seperti yang dijelaskan dengan materi sebelumnya, yaitu kita melakukan pengujian pada sel-sel yang ada, sehingga didapatkanlah pada sel X1 1, 29, X22 3, X24 sama dengan 3, X31 14, X32 sama dengan 13, dan X33 sama dengan 9. Nah, dari hasil tersebut maka didapatkanlah biaya minimumnya, yaitu 6 kali 17 tambah 3 kali 12 tambah 6 kali 30 tambah 4 kali 19 tambah 9 kali 14 tambah 3 kali 0 sama dengan 547.000. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.